Outline-nya gimana? Narasi gimana? Jadi kalau misalnya puskesmas menggunakan BPJS untuk kacamata minus kita di rumah sakit bisa. Kalau misalkan diadakan screening mata, pemeriksaan mata untuk para ASN, PJLP, dan jajaran pengurus di wilayah Rawudak Selatan bekerjasama dengan Kelurahan Firdaus. Kebetulan ada di ruang pola lantai 3 Kelurahan. Ya, kita ikuti sama-sama. Semoga ini bermanfaat. Oke. Jadi proses penuaan namanya proses penuaan yang kita tidak bisa cegah. Jadi suatu saat ketika usia akan bertambah, jadi katarak ini akan muncul. Mau berapapun usianya, bisa timbul di usia 60, 70 atau 80 tahun. Gitu. Ya. Terus setelah itu, ini mulai usia berapa sih katarak ini muncul? Mulai dari usia 40. Untuk proses penuaannya, jadi mulai usia 40 itu bisa mulai ada sedikit katarak. Terus setelah itu 40 sampai 50, 65 paling tersering terlihat jelas untuk katarak. Jadi mulai terasa dampaknya, mata mulai kabur, yang pertamanya jernih terus tiba-tiba kenapa ini kok kelihatannya kok kayak penglihatan saya berawal. Dikucek-kucek, kok nggak bersih-bersih, dikucek-kucek nggak bersih-bersih, dibiarkan. Apakah katarak bisa menyebabkan buta? Bisa. Bila itu dibiarkan saja tanpa konsultasi ke dokter. Apa saja sih yang bisa menyebabkan katarak? Yang pertama adalah usia. Tadi yang sudah saya sebutkan, jadi usia. Mau nggak mau usia akan bertambah, jadi proses penuaan akan jalan. Terus setelah itu penyakit penyerta, diabetes, darah tinggi. Setelah itu gaya hidup, rokok, peminum alkohol, itu akan mempercepat terbentuknya sebuah katarak di matanya. Gitu. Oke, terus setelah itu ada juga yang bisa disebabkan karena trauma atau benturan pada mata. Jadi ada kalau misalnya pernah nih terkena bola atau mungkin tersandung terus matanya kena, ini perlu diperiksakan terlebih dahulu. Gitu. Ya, terakhirnya ya, tanya ke orang lain, ada kamu juga? Nggak ada. Itu merupakan tanda gejala awal dari katarak. Sebelum timbul gejala itu apa sudah bisa ditemukan katarak? Bisa, tapi harus dengan pemeriksaan. Terus setelah itu melihat warna yang awalnya jernih tiba-tiba memudar, kok warna-warna pudar semua ya, gitu. Itu harus curiga arah katarak. Terus setelah itu pada saat kondisi lampu yang gelap, penglihatan menurun. Itu juga perlu curiga kita. Walaupun penurunan melihat dalam kondisi cahaya yang menurun ini bukan hanya katarak, penglihatan ganda, yang lain juga. Ini tadi yang saya sudah lihat, kalau pada orang normal sangat jelas sekali, clear. Jadi dia itu lensanya, kabur, gitu kan. Nah, pada penglihatan malam hari, seperti melihat tinggi, itu yang perlu diperhatikan. 98% pasien yang sudah melakukan operasi katarak mengaku bahwa penglihatan kembali lebih jelas. Oke, dan di sini mungkin ada yang mau bertanya tentang katarak. Ya, silakan Ibu. Tadi kan dokter bilang proses terjadinya katarak ini dimulai dari usia 40. Ya, benar. Itu apakah itu artinya memang semua orang pasti seperti itu? Nah, tidak semuanya. Tapi prosesnya bisa dimulai rata-rata mulai dari usia 40 tahun.
Nah ini usia 40 tahun, apakah sudah bisa ada katarak? Bisa. Apakah sudah menimbulkan gejala yang dirasakan oleh kita? Belum tentu. Pasien-pasien pada usia 60 sampai 65 tahun paling sering mengeluhkan dan mengeluhkan, ini kok kabur ya, ternyata kataraknya sudah mulai tebal. Nah itu mulai oke lah, kita periksa ke dokter mata. Setelah itu oh iya benar ada kataraknya, akhirnya melakukan setelah operasi, efek samping atau komplikasi setelah operasi untuk sejauh ini tidak ada sama sekali. Jadi 98% pasien yang melakukan operasi katarak mengaku lebih baik melihat lagi. Kalau peserta itu menggunakan BPJS Kesehatan, itu KK beserta surat rujukan dari Vaskes. Kan biasanya kalau di BPJS itu kan ada surat rujukan Vaskes ya Bu, yang itu Vaskes tingkat pertamanya itu di mana nanti dimintakan rujukan. Itu kalau saat ini saat screening ada indikasi memang untuk yang kontrol lebih jauh ke dokter KK, itu nanti kami sediakan formulir di sini yang dituliskan dari dokternya. Jadi nanti itu yang akan dibawa oleh si peserta untuk dimintakan rujukannya. Bahwa kami sudah screening di kelurahan gitu. Jadi nanti tinggal tindak lanjutnya aja di rumah sakit itu. Kalau untuk syaratnya mudah sekali Bu. Itu untuk persyaratannya juga mudah, juga gratis, dan tidak ada biaya maksudnya tidak ada pungutan biaya sama sekali. Gitu. Dan itu memang hanya pakai BPJS. Terima kasih dok. Nanti saya sampaikan soalnya ada lansia saya mau operasi katarak. Boleh, silakan. Mungkin gini ya Bu ya, kalau memang di wilayah itu ada juga nggak apa-apa, nanti dikumpulkan saja Bu. Jadi kami siap antar jemput. Jika kan biasanya kan lansia ya, biasanya kan memang lansia ya Bu yang dilakukan screening dulu, dibawa ke sini dulu nggak apa-apa, atau mungkin lain kali bisa untuk lanjutan ya Bu ya, itu screening lanjutan gitu. Jadi nanti itu bisa kami antar jemput kalau memang terkendala transportasi ataupun biasanya kan lansia ya Bu ya. Iya, nanti kami akan mempermudah. Lebih banyak dewasa BPJS juga bisa dibuat juga. Nanti kalau untuk warga yang tidak punya BPJS, kebetulan kalau dari kami tidak bisa membantu, artinya tidak bisa membantu dalam artian kami yang akan membuatkan itu nggak bisa. Tetapi mungkin biasanya sih dari pihak keluarga yang akan mengurus BPJS tersebut. Iya. Tapi biasanya mungkin nanti kalau memang dari BPJS membutuhkan rekomendasi, kami baru bisa. Tapi sekarang sih Menambah resiko dari penyakit katarak ini. Jadi penggunaan kacamata dan katarak itu dua hal yang berbeda. Yang satu tajam penglihatan, yang satu lensanya. Gitu. Tapi efeknya apa? Sama-sama kabur, ya sama-sama kabur, tapi berbeda tempat dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Tapi kalau misalnya yang katarak bisa nggak menyebabkan menggunakan kacamata plus? Bisa, karena katarak sendiri sudah penyakit degeneratif dan penggunaan kacamata plus atau presbio itu biasa pada orang yang usia lanjut. Begitu. Jadi tidak ada hubungannya. Penggunaan kacamata meningkatkan katarak enggak? Kayak tapi bukan baru awal, tapi tadinya cuma satu titik ya, tapi tambah jadi 2, 3. Saya sudah pernah ke dokter rumah sakit Aini. Ada, tapi rumah sakit Aini bilang ini nggak apa-apa, jauh kok, dia kan pakai alat lengkap lagi di sana. Saya takutnya kalau itu nanti yang titik itu akan mendekati retina saya, tapi ternyata menurut dia nggak jauh kok, nggak usah khawatir. Jadi saya nyaman-nyaman aja. Cuma itu aja, kalau saya melihat begini, kiri kanan begini, bergerak juga dia. Ada bergerak kali. Lama sih dok. Ibu lihat lurus ke saya ya. Bu Darmi ini ada kecoa di matanya.
Hati-hati dok, matanya benar ini agak suka gini. Kayak mirip mukanya nanya benar ini. Dokter. Iya, kayaknya ada nih di dalam. Sudah mulai ada tapi sekali. Gara-gara ngomongan Jangan merasa muda makanya. Baru bisa dikerjain. Jadi zaman kita bisa semua. Ada yang bisa dikerjain kita. Terus kalau yang jadi informan, itu kan laporan banjir ada yang warga nih, dia informan banjir. Banjir itu kata orang admin DSC kalau bisa dikurang, bisa dikurang. Kalau bisa dikirim ke itu kan yang dari pas itu kan kita nggak bisa. Menggunakan BPJS untuk kacamata minus di rumah sakit bisa. Kalau misalkan minus aku pengen ngurangin gitu gimana? Belasan sih. Tapi kan tadi kata Bella kalau ngeliat yang merah-merah nggak perlu. Yang cover. Jernih banget. Alhamdulillah. Jernih dua-duanya kanan kiri jernih. Habis itu mana banyak lagi. Kalau bisa tapi yang dilipat sih mau cek mata. Bisa. Kalau percaya sih kan ada juga. Kalau tidak saya kadang-kadang nanya. Berat sama. Sama. juga kelihatan semuanya sih berarti. Udah parah nih. Duduk dulu. Satunya mana? Ini bisa lihat nggak? Kacau banget sih. Nggak bisa lihat. Memang dia agak tinggi dia. Mana ada Dua. Itu pakai Kacau dua mata ya? gitu. Iya, dua mata. Coba ditutup. tutup sebelah mbak. Yang ini. Oh, bukan kacamata ya. Berapa mbak? Wah, kelihatan. Kayak anak saya. Ah kalau lu yang lihat bisa ada. Jangan diganggu. Empat tapi burem. 4 buram ya? Heeh. Oke. Satu lagi sebelah mbak. Pterigium itu nama saya ya, pterigium. Daging ini bisa mengganggu penglihatan nggak? Bisa. Tapi bisa. Ketika dia akan tumbuh semakin dalam menutupi itu. Setahu saya untuk diagnosa pterigium untuk sampai saat ini BPJS belum cover. Iya. Biasanya kita juga kurang tahu, cuma setahu saya BPJS dari itu masih ada. Cuma nanti coba aja puskesmas untuk yang usia berapa sekarang? 52 ya? Kita bisa mencegah nggak bisa. Dokter rumah sakit apa gitu. Otot mata saya kuat, bagus kan? Bagus ya? Iya. Cuma itu tadi yang saya bilang ada yang bergerak. Iya tahu Samudera ya. Sering Darah tinggi ya? darah tinggi ya? Sering kontrol kencing manis sama darah tinggi. Tapi udah. Paling kalau pola makan gimana? Pola makan aman-aman aja sih. Cuman memang sebenarnya usia 30 tahun ini usia yang perlu kita jaga pola makan. Nanti efeknya di usia 30 tahun ini di 40-50. Kita makan segala macam dimakan.
nggak masalah, badan nggak masalah. Iya nggak masalah. Beberapa tahun ke depan ini yang jadi masalah gitu. Ya? Ya. Oke. Ya, next dok ya. Li, lingkar jangan lupa Li. Iya. Hmm. Banjir-banjiran. Kacamata baca ya. Kacamata baca terus kalau udah kira-kira setengah jam itu udah ada kurang. Oh gitu. Itu kacamatanya udah lama? Ya kacamatanya. Iya, kacamatanya sendiri udah lama belum? Iya kacamatanya Udah lama. Coba nanti diperiksa, bisa diperiksa nanti plusnya ditambahin lebih nyaman enggak? Karena bisa jadi itu plusnya yang nambah. Ya. Udah dari usia berapa Pak kacamata? ya, sekitar 45-an lah. 45-an ya, karena 2 tahun ya. Ya, sudah mulai ada tipis di mata kanan kiri. Matanya overhaul ya. Saya kalau matanya kalah. Kanan kiri sudah mulai ada kalau mata kering terjadi gimana ya, pakai aja artificial eye atau air mata buatan Instop. Tapi nggak perlu digunakan terus menerus. Cuman pada saat mata rasanya nggak nyaman ya, coba pakai itu. Tapi selama itu tidak ada mata merah boleh digunakan, tapi kalau mata merah stop, jangan pakai itu ya. Oke, kita lihat kataraknya dulu ya. Ada putih-putihnya ya. Iya. Lihat kanan, tuh kelihatan. Ya, Ada putih-putih pterygium. gitu. Jadi pterygium itu daging tumbuh. Sebelah. Kak Ivan dari Rumah Sakit Firdaus. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bisa dijelaskan ini giat ini apa dokter? Oke, jadi hari ini kita sudah melakukan penyuluhan dan pemeriksaan deteksi dini katarak. Jadi untuk beberapa usia 40 tahun itu katarak sudah bisa mulai timbul. Nah, kita melakukan screening untuk melakukan pendeteksian dini gitu. Gitu. Ini udah kekeluaran mana aja dokter? Untuk sementara bagian ini baru ke sini ya. Untuk selanjutnya tidak menutup kemungkinan untuk ke kelurahan lainnya dulu lagi. Gitu. Apakah ada wacana untuk turun ke wilayah ke RW atau kemana gitu? Boleh. Nanti Iya. kita sangat terbuka untuk turun ke RT RW. Jadi nanti bisa berkoordinasi untuk bagian marketing kita dari Rumah Sakit Firdaus untuk meminta screening dini untuk bagian katarak ataupun pemeriksaan yang lainnya. Ya, soalnya kan pengetahuan warga tentang katarak kan masih minim. Iya. Ya, semoga dengan giat ini masyarakat lebih paham akan katarak. Iya. Ya, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.